Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa wabarakatuh. lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar makrifat. Kali ini saya akan berbincang dengan narasumber Mbah Munajat yang beliau memiliki channel Mbah Mun Karimullah. Kali ini karena sesuai dengan channel saya, pesan bunyi tentang pentingnya belajar makrifat, ini saya ingin menyampaikan ini, Mbah Mun. Teman-teman saya itu ada yang bertanya, melihat dari konten-konten saya ya di YouTube kemarin, Ibu itu belajar apa sih? Kok apa Ibu nggak takut kalau itu brainwash ya? Cuci otak lah, seperti itu gitu. Terus saya bilang ini belajar tentang makrifat. Makrifat itu ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan ilmunya ilmu tasawuf ya, ilmu tasawuf gitu. Tapi cara menyampaikan detail-detailnya itu bagaimana dari syariat ke makrifat gitu. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan tadi bahwa kalau dari awal sih kita harus mengenalkan diri loh, karena biasanya yang kita lakukan adalah syariat, artinya belajar di alam syariat gitu loh. Kemudian bagaimana kita ngasih tahu sama teman-teman saya bahwa ya memang ini seperti cuci otak gitu ya. Dari otak kita yang kemarin kita hanya bisa membaca saja secara panca indera, kemudian sekarang harus belajar rohani kita gitu, belajar makrifat. Nah, penjelasannya gimana nih Mbah Munajat? Monggo coba yang lebih jelas. Terima kasih Bunyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Channel saya adalah Mbah Munajat Karimullah, sebuah channel yang membahas tentang tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amaliyah. Memang tidak mudah menjelaskan tasawuf itu ya, karena ini ilmu yang paripurna gitu. Tetapi yang menjadi keprihatinan kita karena memang awalnya ilmu ini juga ilmu yang khusus itu, sehingga orang-orang khusus dan harus orang dewasa yang sudah yang ruhaniahnya sudah bisa terbuka dan akalnya juga sudah mencukupi gitu. Hanya faktanya manusia pada umumnya ketika berspiritual itu terpaku dalam hal-hal yang bisa diamati, bisa dilihat, gitu, bisa didengar dan sebagainya. Nah, perspektif itu namanya syariat, gitu, yaitu bagaimana menjalankan ritual agama secara jasad itu hampir seluruh agama menjalankan itu, gitu, dan orang concernnya di wilayah itu, tidak pernah naik dimensinya itu. Padahal itu hanya masalah urusan jasad aja. Jadi jasad itu namanya ibadah syariat itu ya, itu yang sebagaimana rukun Islam itu. Dari ilmu syariat itu menghasilkan namanya mazhab-mazhab itu gitu, hukum-hukum tentang bagaimana melaksanakan ritual itu, ritual ibadah maupun muamalah. Nah, naik sedikit lebih di atasnya lagi, itu namanya akidah. Akidah itu baseline-nya pakai akal, akal rasional. Kalau yang syariat itu hanya berdasarkan membaca virtual indrawi dan akal empiris itu. Jadi indrawi kita memperhatikan, melihat, kemudian akal empirik kita mengolahnya, maka itu lahirlah hukum fikih. Nah, kalau akidah itu lebih tinggi lagi, dia memakai akal rasional itu, karena dia dasarnya awal mulanya dari ilmu filsafat itu, walaupun ada ilmu kalamnya juga. Nah, itu menghasilkan aliran-aliran akidah itu
ada aliran Jabariyah, Qadariyah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Jadi yang Qadariyah itu yang fatalistik itu. Jadi semua karena Allah itu. Tetapi itu tetap levelnya akal itu. Jadi jangan lihat ininya. Nanti akan ada beda di tasawuf. Semuanya karena Allah itu seperti apa nanti itu akan beda. Nah kemudian di Qadariyah itu ya kalau urusan duniawi ya udah semuanya itu manusia yang afalnya itu perbuatan manusia ya memang manusia sendiri itu. Nah dua kutub itu akhirnya melahirkan namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Itu adalah beragama di level akal itu. Manusia zaman sekarang itu sampai situ aja enggak itu Bunyai. Jadi hanya di level syariat. Karena ini akan menjadi distorsi yang sangat tinggi, yang sangat melebar, yang jauh dari substansi, maka Tuhan pasti biasanya akan melakukan keseimbangan. Bagaimana untuk mencapai titik equilibrium itu. Maka kita mulai melihat sekarang lahirlah gerakan tasawuf itu. Tasawuf sebenarnya sudah dari zaman dulu kala sudah ada. Tasawuf itu ilmu ruhani itu, ilmu ruhani, ilmu metafisik gitu. Makanya tokoh-tokoh tasawuf itu banyak yang mengalami kematian, menjadi martir itu seperti Al-Halaj. Di Indonesia itu ada Siti Jenar itu yang dihukum mati itu. Karena dia sangat sulit menjelaskan peristiwa ruhani, peristiwa metafisik di zaman itu gitu. Sehingga dianggap sebagai kesesatan. Padahal manusia itu inti dari manusia itu adalah ruhani kita gitu. Silakanlah amat mudah lah, misalnya tangan kita dipotong, kaki kita dipotong,